Make me a reminder, please. What's the reminder? Buka puasa. Okay, buka puasa. When do you want to be reminded? At 5 p.m. Alright, I'll remind you at 5 p.m. Assalamualaikum, apa kabar Gan? Ini adalah TicWatch Pro 2020, smartwatch generasi lanjutan dari series TicWatch Pro 2018 yang sekarang dapat beberapa upgrade. Salah satunya penambahan RAM menjadi 1 GB dan berstandar militer 810G. Wih, keren banget nih. Dengan harga ya yang masih tetap terjangkau. Harga TicWatch Pro 2020 ini $260 atau sekitar 4 jutaan. Dan ini adalah TicPod 2 Pro terbaru juga nih, dengan varian warna Ice yang harganya $140 atau sekitar 1,9 jutaan. Oke, lalu apa pengalaman saya setelah menggunakan kedua gadget ini? Mari kita mulai. TicWatch Pro 2020 menjadi smartwatch kelas premium yang dipasarkan Movoy, tapi sebelumnya nih, saya sudah cobain TicWatch Pro 2018 dan 3 seri smartwatch berbeda dari Movoy lainnya. Di antaranya TicWatch S2, kemudian TicWatch E2 dan TicWatch E2 yang sekarang masih saya pakai. Link review lengkap dari semua smartwatch tersebut ada di deskripsi video, barangkali agak ketinggalan. Oke, kita bahas untuk smartwatch ini Gan. Smartwatch ini punya dimensi 45 mili, cukup besar di pergelangan tangan kecil saya. Nah, kalau dari desain sama aja dari sebelumnya, terlihat klasik dan sedikit sporty yang cocoknya dipakai untuk kegiatan serius bagi saya. Kayak kerja, kemudian rapat atau kegiatan formal lain. Tapi di sisi lain, jam ini juga diciptakan sebagai gear untuk diajak fitness. Nanti kita bahas. Terlebih strap 22 milinya ini dikombinasikan dari kulit dan silikon, dipakai terasa nyaman, nempel aja gitu kan. Tapi karakter TicWatch Pro ini memang sedikit agak berat sedikit aja. Ya, hal ini berkaitan dengan material dari build-nya ya. Di bagian atas Agan akan menemukan bezel dari bahan metal yang posisinya lebih tinggi dari layar sehingga memungkinkan layar terlindungi dari goresan. Sementara bagian bodi tengah materialnya dari carbon fiber nih, dengan finishing hitam doff kalau saya menyebutnya. Dan bagian belakang ada flat silver, termasuk ada heart rate sensor juga. Untuk kedua tombol tekan dari bahan metal, saat ditekan terdengar sedikit kliki dan enak aja gitu. Nggak ada komplain, build quality-nya terasa kokoh dan tangguh. Ya, saya merasakan smartwatch premium dari TicWatch Pro ini kan. Salah satu upgrade untuk bagian ini, TicWatch Pro 2020 punya rating military standar 810G yang artinya tingkat ketahanan smartwatch ini makin ekstrim lagi. Tapi bagi saya terlihat aneh juga untuk dipakai berpetualang outdoor kalau Agan enggak mengganti strapnya. Jadi strapnya harus diganti kalau untuk digunakan kegiatan outdoor gitu kan. Oke, salah satu hal unik dari series TicWatch Pro ini adalah adanya dua layar yang menjadikannya punya dua mode berbeda nih kan. Pertama adalah mode Smart, di mana jam ini punya display AMOLED 1,39 inch yang beresolusi 400x400 pixel dengan Corning Gorilla Glass 3. Untuk ketajaman warna nggak ada kendala, indoor atau outdoor tetap terlihat jelas. Terlebih dia juga sudah ada ambient light sensor yang akan menyesuaikan kecerahan secara otomatis. Nah, sudah ada ribuan watch face juga yang bisa di-download biar nggak bosen gitu kan. Termasuk ada always on display juga nih. Sementara untuk mode kedua ada mode esensial yang punya tampilan layar FSTN atau layar LCD gitu ya kan. Jadi ini merupakan mode hemat baterai yang hanya menampilkan waktu, kemudian jumlah step, dan juga heart rate monitor saja. Nah, mode ini bisa langsung Agan aktifkan atau dia juga akan aktif otomatis jika baterai kita hendak habis, misalnya tersisa 5%, maka akan masuk ke mode esensial. Jadi memungkinkan kita tetap bisa mengetahui waktu di jam lebih lama lagi. Mantap banget nih smartwatch. Oke Gan, kita lanjut ke bagian yang ditunggu-tunggu, yakni performa. Smartwatch ini punya mode pengoperasian touchscreen dan dua tombol tekan fisik yang juga bisa dijadikan sebagai tombol shortcut. Nah, Gan bisa swipe ke 4 arah berbeda, kayak buka Google Assistant, kemudian masuk ke Quick Settings di bagian atas, melihat statistik harian dan membaca notifikasi. Dan icon di menu drawernya juga sedikit berbeda, mungkin karena Wear OS versi terbaru nih Gan, yaitu versi H ya, tapi nggak terlalu mencolok lah. Oke, jadi di versi 2020 ini yang di-upgrade adalah RAM-nya menjadi 1 GB yang sebelumnya adalah 512 GB. Lalu gimana pengaruhnya nih Gan ke performanya? Nah, Movoy masih tetap mempertahankan prosesornya yakni Qualcomm Snapdragon Wear 2100, bisa dibilang prosesor jadul nih bagi saya atau bagi pecinta Wear OS ya. Tapi dengan penambahan RAM ini saya merasakan performanya jadi lebih cepat dibanding versi 2018 lalu.
Agan bisa download aplikasi Wear OS apapun dari Play Store, misal untuk kebutuhan kerjaan nih, kayak email ya, kemudian pengingat, jadwal harian, dan lain-lain. Dan tentu saja fitur yang paling saya suka dari jam Wear OS adalah fitur yang biasa saya sebut sebagai notifikasi jarak jauh. Jadi gini kan, misal Agan lupa bawa HP saat berada di tempat kerja, jam ini akan tetap mengirimkan chat WhatsApp yang masuk ke HP kita di rumah. Nah, dengan catatan jamnya harus connect ke WiFi dan karakter yang ditampilkannya pun banyak banget. Termasuk saat teman kita kirim gambar ditampilkan juga di jam. Tentunya bisa langsung balas juga dari sini meskipun HP sedang tidak kita pegang. Keren banget nih kan. Sementara untuk kebutuhan komunikasi lain seperti nelpon, smartwatch ini sudah ada built-in microphone dan satu speaker kecil. Oke, kita lanjut untuk kebutuhan olahraga atau tracking aktivitas harian. Smartwatch ini sudah punya built-in GPS, kemudian heart rate sensor, accelerometer, kemudian gyro sensor, dan geomagnetic sensor. Ini udah komplit banget bagi kebutuhan outdoor juga. Nah, Movai sendiri sudah menyediakan aplikasi khusus olahraga yang bernama Tick Exercise dengan total 5 mode workout. Nah, sebelumnya saya sering bahas detail mengenai aplikasi ini ya. Nah, tapi jika Agan merasa kurang, bisa download aplikasi olahraga Google Workout atau aplikasi pihak ketiga kayak Strava gitu, dan semua laporannya juga komplit nih kan. Dan tentu saja saat olahraga saya bisa connect ke TWS earphone agar bisa sambil dengerin musik tanpa harus bawa HP. Makanya saya juga pasangkan dengan TicPod 2 Pro ini biar review ini jadi lebih komplit. Jadi, TicPod 2 Pro ini punya desain yang halus, kemudian materialnya dari matte plastik gitu dengan fitur IPX4 ya. Jadi udah cocok buat dipakai olahraga juga, nggak khawatir kena keringetan gitu atau kena cipratan air, udah aman nih kan. Charging case-nya ini punya ukuran 24x71 mili, di bagian permukaan atas ada patternnya gitu kan, jadi gak bakal licin dan gampang juga masuk ke saku kecil kan. Nah, sementara di bagian depan sudah ada 2 indikator dan bagian belakang ada port USB-C untuk ngisi baterai di charging case. Ya, total baterai di charging case ini ada 390 mAh yang bisa digunakan untuk ngisi baterai earbud hingga 5 kali pengisian yang juga sudah support quick charge. Nah, sementara untuk kedua earbudnya punya dimensi panjang sekitar 20 mili dan masing-masing baterainya ini 30 mAh. Nah, dimana saya bisa dapat sekitar 4 jam dalam sekali pengisian, dan jika diisi lagi di charging case, total yang didapat sekitar 20 jam nih kan. Udah cukup bagus untuk menemani Agan seharian penuh gitu. Oke, TicPod 2 Pro ini merupakan TWS dengan fitur AI dan cara pengoperasiannya juga gak bikin bingung. TWS ini memberikan saya pengalaman baru di mana dia sudah punya fitur head gesture. Misalnya nih, saat kita lagi bawa kendaraan gitu lalu ada yang nelpon, tinggal ngangguk 2 kali untuk mengangkatnya dan goyang 2 kali untuk menolak panggilannya. Jadi ini keren banget nih kan. Termasuk sudah support voice assistant ya yang diintegrasikan ke layanan voice assistant di HP kita. TWS ini punya total 2 mikrofon dengan fitur dual mic noise cancellation. Untuk mikrofon ini terasa responsif nih kan. Saat digunakan dalam fungsi voice command pun cepat banget nih, bagus ya. Hanya saja kalau saat nelpon, lawan bicara kita akan mendengar suara yang bagus dari mikrofon TWS ini, sementara saya yang nelpon, noise reduction dari luarnya ini terasa kurang maksimal nih kan. Movai sendiri menggunakan chipset Qualcomm QCC 5121 yang artinya TWS ini sudah siap untuk memberikan kualitas suara dari teknologi aptX HD. Nah, dengan kecepatan stream hingga 576 KB per second ya, dengan catatan HP Agan juga sudah support teknologi ini. Nah, pengalaman saya dari kualitas audionya, TWS ini punya bass yang enggak terlalu nendang bagi saya. Mungkin karena enggak ada sound isolasinya ya kan? Dan bisa saya katakan juga kalau dari detail bass, mid, dan juga treble-nya ini sudah seimbang. Overall untuk kualitas audio sudah cukup bagus. Agan bisa mengoperasikan TWS ini menggunakan touch control kayak meningkatkan volume dengan cara swipe atas ataupun bawah, atau menggunakan voice command secara langsung ya, tinggal ngomong aja sih kayak play music gitu, kemudian next song ataupun preview song. TWS ini responsif banget nih kan, mantap. Bagi saya ini udah mantap banget dan tentu saja menjadi pasangan yang serasi bagi smartwatch TicWatch Pro 2020 ini karena dipasangkan dan juga putar musik secara langsung dari jam. Nah, lalu gimana dengan daya tahan baterai di jam ini? Nah, TicWatch Pro 2020 punya total baterai 412 mAh yang ternyata upgrade yang dilakukan di jam ini juga ikut mempengaruhi daya hidup baterai. Dalam tanda kutip jadi lebih awet nih kan, kalau saya rasakan ya. Nah, kalau dipakai untuk menemani kerja misal dari jam 8 pagi, dia bakal tersisa sekitar 20% di jam 9 malam. Tergantung pengaturan juga dong, itu pun kalau connect ke WiFi dan juga Bluetooth seharian serta mengaktifkan fitur heart rate monitor otomatis. Nah, kalau Agan hanya connect ke Bluetooth saja, Agan bisa dapat lebih dari 1 hari sebenarnya. Tapi kembali lagi ke tasking yang kita lakukan di jam dan pengaturan itu juga. Yang penting, Agan harus sadar juga bahwa smartwatch Wear OS itu lebih boros baterai dibanding non-Wear OS.
Oke, jadi pengalaman saya dari kedua gadget ini, yang pertama untuk TicWatch Pro 2020 desain tetap sama. Jadi saya agak bosan nih, namun feel dari smartwatch premium ini tetap terasa gitu kan. Dan setelah adanya upgrade, performa jadi lebih ngebut. Smartwatch ini sudah berstandar militer 810G, yang artinya durability-nya juga jauh lebih kuat dibanding versi sebelumnya. Nah, layarnya juga punya dua, yakni display AMOLED yang tajam, bagus banget nih kan, bersih gitu ya. Atau pakai tampilan layar FSTN saja agar baterai bisa tahan hingga 20 hari lebih nih kan. Sementara untuk TicPod 2 Pro ini punya desain dan material yang bagus, nggak khawatir kena keringat atau cipratan air juga, semua fitur AI bekerja dengan baik. Kemudian teknologi TWS-nya ini juga udah mantap banget dan keren bagi saya nih kan. Namun dari sisi kualitas audio, pengalaman saya cukup bagus saja. Dan enaknya memang TicWatch Pro 2020 ini dipasangkan dengan TWS-nya juga biar lebih serasi gitu kan. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya kan. Wassalamualaikum.